Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Novitasari MPD. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nur Ahadiyah, Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya di sini mengampu mata kuliah pengembangan sosial dan emosional anak usia dini. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya hari ini ya teman-teman semuanya ya. Sebelum saya mulai, saya mau absen dulu. Francisca Hadir. Nopi, Hadir. Mita, Eka, Lisa, Hadir. Dahlia, Etit, Dewi, Ayu, Hadir. Wilda, Hadir. Heti. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengembangan sosial emosional anak usia dini. Ada yang tahu tidak apa itu sosial dan emosional? Boleh yang tahu, boleh angkat tangan. Apa itu sosial dan apa itu emosional, emosi? Ada yang tahu? Saya dulu. Silakan, Dea. Pengembangan sosial adalah bergaul dengan teman, seperti bergiliran, bermain, bilang tolong, terima kasih, dan mengerti aturan main bareng sama teman. Baik. Ada lagi yang lain? Pengertian sosial? Boleh? Yang emosional ya Bu ya. Oh, boleh emosional. Apa itu Emosional itu berhubungan sama rasa, perasaan dan suasana hati. Ya, seperti kayak kita lagi sedih, senang, bahagia seperti itu. Betul. Ada lagi yang lain? Pengembangan sosial dan emosional? Pengembangan sosial emosional itu kemampuan anak untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan mengelola perasaannya secara positif. Betul. Semua yang dikatakan oleh teman-teman itu betul. Jadi, dalam pendidikan anak usia dini itu ada beberapa aspek yang dikembangkan. Salah satunya adalah perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Mengenal fondasi dasar dalam dari awal yaitu capaian yang harus dicapai oleh anak dalam usia 0 sampai 6 tahun. Yang pertama adalah bahwa anak yaitu yang pertama, anak itu sudah mulai memberi nama dengan perasaan-perasaan itu, kayak dia mengetahui arti, oh ini senang, oh ini sedih, oh ini marah. Itu dia sudah mulai memberikan nama perasaan-perasaan yang besar ya terhadap dia. Kemudian yang kedua adalah, ini salah ya saya ya, satu dua tiga ya beda. Jadi yang kedua itu pada saat anak sudah usia sekolah lah anggapannya, jadi dunia anak itu sudah luas. Jadi tidak hanya dari keluarga saja, tetapi juga dia ada keinginan dari dalam diri itu untuk bermain bersama dengan teman yang lain atau teman sebayanya. Jadi di sini ada beberapa teori utama. Di sini saya ada 6 teori utama. Ya, kalau nggak salah ya. Ada 6 teori utama. Jadi di dalam teori-teori mereka ini itu teorinya sangat berbeda, tapi sangat berpengaruh kepada sosial emosional dari individu lah, tidak hanya seorang anak saja, tapi dari individu. Nanti aku gendut, kan? Oh jadi dia yang akan memutuskan bagaimana tubuh kita ini atau diri kita ini berperilaku. Ya, dapat dipahami. Kemudian lanjut, ini menurut Lev Vygotsky, ini tidak asing ya dalam dunia pendidikan. Pastinya teman-teman pasti pernah membaca bagaimana teori dari Vygotsky ini
ada yang tahu teori Vygotsky? Kemarin kita membahas teori Vygotsky. Lupa Bu. Oh, lupa. Dibaca lagi ya, dicari-cari lagi bukunya. Siap. Jadi teori Vygotsky ini dia idenya itu adalah bagaimana anak itu belajar melalui komunikasi ataupun bimbingan dari orang yang lebih mampu. Nah, inilah tugas kita sebagai guru ini, bagaimana kita bisa membimbing anak itu menurut teorinya dari Vygotsky. Biasanya teori yang paling terkenal itu adalah ZPD. Apa itu ZPD? Zona operasi. Apa itu? Apa itu ZPD? Betul, itu tadi bagaimana ada yang namanya GPD itu, bagaimana kita sebagai ibu atau sebagai orang dewasa itu bisa membimbing anak untuk mengarahkan anak ini ke perilaku-perilaku yang baik lah intinya. Kemudian ada dari Bandura, teori dari dan sama kayak Vygotsky, banyak ide-idenya itu di mana betul mengamati orang yang ada di sekitarnya. Pasti teman-teman yang sudah punya anak atau anak muridnya atau anak didiknya pasti anak didik itu meniru apa yang kita lakukan, entah kita ucapkan, entah lakukan. Tapi kadang biasanya anak usia dini itu dia lebih banyak meniru, lebih banyak mengikuti perilaku apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan, gitu kan. Dia banyak melihat, oh gini nih, oh kalau orang lagi kesal, kalau dia marah teriak-teriak. Terus dia itu juga nyatet ya di otaknya kalau oh begini caranya marah, oh aku harus teriak-teriak juga, aku harus gini juga. Kalau misalkan ada sebaliknya, kalau misalkan orang tuanya atau orang terdekatnya dia melihat bagaimana seseorang mengatasi masalah dengan sabar, dengan legowo, maka dia juga akan mencatat di otaknya bahwa oh ini cara menyelesaikan masalah itu harus sabar, tidak boleh begini. Nah, ini peran kita sebagai guru, terutama sebagai guru ya, sebagai guru, sebagai orang dewasa ataupun siapapun yang peduli dengan anak-anak, kita akan bisa memberi kesempatan untuk belajar bersama seperti apa yang dikatakan oleh Vygotsky. Kemudian kita juga bisa menjadi teladan yang ingin kita lihat dalam diri anak itu seperti apa. Jadi makanya kita harus memberikan teladan yang baik, teladan yang positif terhadap anak, karena itu nantinya akan membentuk kepribadian dan juga sikap anak ke depannya. Kemudian kita juga bisa menciptakan pangkalan yang aman seperti yang dikatakan oleh Bobby dan Edison. Dan pastinya semua ini adalah kerja tim. Jadi rumah dan sekolah itu harus bersinergi, harus bekerja sama supaya nanti perkembangan anak ini bisa maksimal dan juga optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Tidak ada. Jadi selain kita melihat dari gambaran-gambaran para ahli dalam mendidik anak pun tentu adanya melihat dari perspektif Al-Quran, di mana di sini saya menunjukkan ada surah Al-Qasyah ayat 15, di mana dalam surah ini, ayat ini menekankan bahwa kepasrahan kepada Allah, kemudian kesabaran dalam menghadapi kesulitan itu adalah penting. Jadi relevansinya kepada kita sebagai praktisi kepautan bisa mengajarkan anak itu untuk bersabar, kemudian bagaimana konsep berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Contoh aktivitasnya ada yang bisa? Bagaimana contoh aktivitas mengajarkan kesabaran bagi anak? Itu aktivitas kegiatannya selain Berdoa. puzzle, berdoa. Terus kalau misalkan ada anak yang nggak mau berdoa, Kita arahkan, bisa juga misalnya kalau tidak kalau misalnya buat pas misalnya anaknya ya, kadang tuh kan ada anak yang mau apa-apa tuh kan anggapnya kayak kita sebagai orang tua kan kadang ada yang bisa dengan ekonominya yang ini gitu ibaratnya kan biasanya kan kita coba berdoa sama Allah, ya Allah semoga misalnya orang tua kita misalnya orang tua ulun gitu biasanya kan kayak gitu kan
dapat rezeki biar bisa belikan ini kan gitu biasanya. Nah, di sini ayat ini menekankan bahwa sikap sabar dan kebiasaan kayak mengajarkan sholat, mengajarkan doa, apalagi anak usia ini pastinya harus dilatih dengan yang hal-hal yang positif dan juga pastinya dilatih untuk selalu ingat atau selalu mengenalkan anak usia dini sejak usia dini dengan Tuhannya ataupun dengan kepercayaannya lah, seperti itu. Jadi contohnya di Al-Baqarah ini misalkan apa? Nih, misalkan kayak ada anak yang marah. Terus bagaimana kita? Kan ada kita ajaran, tarik nafas dulu, jangan marah tuh. Iya. Tarik Tarik nafas, bawa minum biasanya Kasih gitu. minum. istighfar kan benar ya. Bisa diajarkan seperti itu ya. Itu masuk ke dalam surah-surah yang berkaitan tadi Al-Baqarah. Kemudian ada yang namanya surah Az-Zumar yang menekankan bahwa orang-orang yang bersabar dan bertakwa itu akan mendapatkan pahala, yang mendapatkan ganjaran yang besar. Pastinya bunda-bunda atau teman-teman semua pasti yang sudah punya anak ataupun sudah menjadi guru, pastinya kita harus mengajarkan bagaimana kita bisa bertakwa kepada Sang Pencipta kita. Maka dia akan terus melakukan hal-hal yang positif. Kemudian ada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi di sini hadis ini menekankan bahwa pentingnya menjaga hati dari iri, dendam, kebencian, juga harus bisa menyebarkan kebaikan. Jadi mengajarkan anak berbagi dan bersikap baik terhadap teman, kemudian bisa mengajarkan anak bagaimana mengelola emosi seperti kayak tadi, kayak yang surah-surah yang tadi, bagaimana tidak marah sama teman ketika ada temannya yang mengambil mainan atau seperti apa. Boleh marah, tapi harus kita ajarkan dengan cara-cara yang baik. Teman-teman, tugasnya adalah studi kasus. Bagaimana ini ada, saya lihat ada sebuah video. Jadi teman-teman berkelompok nanti mengerjakannya. Ini kita ada berapa? 6 ya. Kita bagi 2 kelompok saja. Jadi nanti saling berdiskusi, menganalisis sebuah video itu. Oke ya? Oke, siap. Boleh bergabung dulu bersama kelompoknya. That is usually someplace I dread going with them. Can you just hold hands, please? Apparently, it's horrendous for Mom, so I needed to see this. No cupcakes. No cupcakes. Kenapa anak itu bisa tantrum, kemudian solusinya tadi seperti apa? Silahkan didiskusikan. Nanti dipresentasikan maju ke depan aja. Menyewa aku spesialis mendatangkan program. Baik, kayaknya waktunya sudah habis. Silahkan kelompoknya maju satu-satu untuk presentasi dari menganalisis video tadi. Silahkan. Analisis video yang tadi kita tonton ya. Di sini tadi tuh ada 2 anak dan orang tuanya itu meminta bantuan ke spesialis kayak psikolog kayaknya. Dia itu menyewa atau membawa seorang psikolog untuk mengobati atau mencari solusi bagaimana anak itu bisa mengikuti arah dari orang tuanya atau orang sekitarnya. Jadi psikolog itu membawa. Kita beri tepuk tangan buat teman-teman. Itulah manifestasi dari atau seseorang, kita sebagai guru. Dari video ini kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengatasi atau memberikan solusi atau kegiatan untuk bagaimana mengembangkan sosial emosional dari seorang anak yang tantrum. Jadi anak yang tantrum itu bukan dia berperilaku tidak baik ya, bukan aib ya sebenarnya kalau tantrum itu. Bahkan memang kebanyakan orang tua malu, kadang resah ketika ada anaknya yang tantrum ketika diajak ke halayak ramai lah ya. Jadi memang mungkin perkembangan emosionalnya itu yang ditanyakan sebelum kita akhiri
perkuliahan kita hari ini? Cukup. Udah ada, Bu. Semuanya jelas ya? Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Kita tutup perkuliahan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan memulai lagi dengan perkuliahan yang membahas tentang bagaimana perkembangan ataupun bagaimana stimulasi yang baik untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional anak. Jadi untuk hari ini tetaplah semangat. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Jadilah penggerak perubahan bagi dunia pendidikan. Dan kita mengucapkan alhamdulillah, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.